Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kajari, rekan-rekan Kasih Kasubat, rekan-rekan pers yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. Barangkali sebelum kita mulai kegiatan terkait pemaparan refleksi capaian kinerja di Garut tahun 2021, perkenalkan saya Irwan Ganda Saputra yang menggantikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Garut, Pak Slamet, yang kebetulan mendapat tugas mutasi ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Barangkali untuk memperlancar jalan acara, bisa waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Kajari untuk menyampaikan refleksi kegiatan ataupun capaian kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut di tahun 2021. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah hadir dalam undangan kami pada siang hari ini terkait press release yang menjadi kewajiban kami selaku Kepala Kejaksaan Negeri Garut untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat melalui media di wilayah Kabupaten Garut. Bapak-bapak sekalian, untuk saat ini kami menyampaikan press release yang merupakan tanggung jawab kami dalam 1 tahun ini. Di tahun 2021 kami akan menyampaikan kinerja yang sudah kami lakukan, beberapa keberhasilan yang telah kami lakukan di wilayah Kabupaten Garut. Bapak-bapak tentu mengetahui bahwa untuk Kejaksaan Negeri Garut dalam 1 tahun ini ada 2 kepemimpinan. Saya menggantikan Pak Sugeng yang saat ini menjadi asisten intelijen. Dan kemudian terkait bidang-bidang di tempat kami, 6 bidang, seluruhnya 6 bidang kami melakukan tugas dan fungsi kami secara maksimal. Diawali dengan yang paling utama di Kejaksaan Negeri Garut adalah bidang pembinaan, di mana bidang pembinaan ini menjadi tumpuan kami karena bidang pembinaan adalah yang mengelola sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia para pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Garut, dan juga yang mensupport melayani seluruh operasional sarana prasarana pada Kejaksaan Negeri Garut. Untuk sekilas saja di Kejaksaan Negeri Garut, kami memiliki pegawai, jumlah totalnya kurang lebih untuk jaksa termasuk saya ada 19 orang. Kemudian kami dibantu oleh staf atau tenaga tata usaha dengan jumlah 26 orang. Selebihnya ada 25 orang honorer atau PPNPN yang memang sehari-hari bertugas membantu kami. Dalam keseluruhan tugas di bidang pembinaan tidak hanya mensupport kegiatan kami yang terkait dengan tugas dan fungsi, akan tetapi ada beberapa fungsi atau beberapa pelayanan yang dilaksanakan oleh bidang pembinaan. Antara lain juga kami menyiapkan atau kami telah memiliki sarana prasarana untuk anak-anak usia dini sekolah. Kami memiliki PAUD, kemudian juga untuk masyarakat di sekitar, tentunya PAUD tersebut untuk masyarakat di sekitar, dan juga kami memiliki masjid yang bisa digunakan oleh masyarakat, serta ada fasilitas kesehatan atau klinik umum, walaupun baru 1 minggu sekali kami buka untuk umum gratis. Itu merupakan pelayanan dari salah satu fungsi pelayanan dari bidang pembinaan. Kemudian sarana dan prasarana lainnya, seperti kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian,
datang ke Kejaksaan Negeri Garut, di depan ada PTSP. Di situ seluruh masyarakat bisa langsung menggunakan pelayanan di PTSP tersebut. Untuk misalnya berhubungan langsung dengan atau menanyakan hal-hal terkait bidang-bidang lainnya, kami menyiapkan PTSP. Kemudian untuk diketahui juga bahwa dari seluruh anggaran yang kami dapat itu 95,84% kami sudah sesuai target, capaian kami 95,84%. Kalau pagu awalnya sebetulnya kurang lebih 10 miliar 545 juta, tetapi karena ada revisi dan lain sebagainya, sehingga realisasi pagu anggaran kami sekitar 8,6 miliar. Kemudian juga penerimaan dari bidang pembinaan sampai dengan per tanggal 22 Desember untuk PNBP yang kita bisa serahkan ke negara, yaitu realisasinya adalah 773.183.000. Kemudian terkait tadi yang saya sampaikan untuk PAUD, walaupun sebetulnya kami sudah memiliki PAUD di awal, tetapi di tahun yang sama, di tahun 2021 ini kami mendapatkan hibah gedung PAUD itu sebesar 369.613. Sarana prasarana lainnya mungkin bapak-bapak sekalian sudah bisa melihat perbedaannya. Yang sering mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah banyak yang setiap saat datang bisa melihat terkait dengan fungsi-fungsi sarana prasarana di Kejaksaan Negeri Garut. Misalnya saja sarana bermain anak-anak, kemudian tempat parkir, dan juga misalnya tampilan depan kantor untuk pengumuman pelayanan. Misalnya ada bapak-bapak bisa lihat di situ perubahan-perubahannya. Kemudian lanjut ke seksi intelijen. Untuk bidang intelijen, tadi kalau bidang pembinaan Bapak Lutfi Pak Lutfi Tri Cahyanto selaku Kepala Subbagian Pembinaan, ini yang memiliki rumahnya. Jadi kami di sini cuma numpang ini. Beliau yang punya sebetulnya. Kami ikut ngekos di sini. Beliau yang mengurusi kami. Kemudian untuk seksi intelijen, Bapak Selamat yang sebelumnya ya, Pak Selamat Haryadi. Untuk seksi intelijen itu kegiatan prosarin, ada beberapa bagian di situ, ada prosarin, ada penyuluhan dan penerangan hukum, kemudian juga ada beberapa kegiatan misalnya jaksa masuk sekolah, jaksa bina desa, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan di awal memang karena COVID, untuk jaksa masuk sekolah misalnya baru dilakukan pada saat itu 1 kali dengan sarana video conference atau online. Tetapi terakhir kemarin ketika saya sudah menjabat di sini, itu kita sempatkan karena PPKM masuk sempat di level 2 waktu itu di Garut, kami sempatkan untuk bisa langsung kunjungan ke beberapa sekolah di Garut Kota sampai ke Pamempek ya, sampai di wilayah Cibalong kalau tidak salah saya. Kemudian untuk kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum beberapa kali juga sudah diadakan. Misalnya saja untuk penyuluhan hukum dengan sasaran para penyuluh Kementerian Agama di Kabupaten Garut. Terkait lainnya di sini kegiatan yang bapak-bapak ketahui bersama, misalnya saja beberapa kali kami atau kasih intel berhasil untuk menangkap DPO, ada 2 waktu itu, Misbah dan satu lagi Pak kakek Misbah, Tohidi ya, Pak Tohidi.
Itu ada 2. Kemudian bidang intelijen juga aktif langsung terjun terkait beberapa kegiatan yang diindikasikan adanya gerakan-gerakan, misalnya NII. Itu untuk intelijen. Selanjutnya adalah untuk tindak pidana umum. Tindak pidana umum ini Bapak kasihnya adalah Bapak Arianto. Di sini terkait tindak pidana umum, secara pastinya di 2021 ini tetap untuk rating tertinggi, mungkin ada perubahan ya dibandingkan tahun lalu, terkait tindak pidana umum yang periode Januari sampai dengan Desember 2021. Kami menerima 361 perkara, dan karena masa COVID ini kami menyidangkan kurang lebih 358 perkara yang virtual, sambil ada beberapa lagi masih berjalan. Dan kemudian yang sudah inkrah ada 286 perkara. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa kita membuat ranking atau ranking tertinggi di sini untuk perkara pencurian masih menduduki peringkat pertama. Jadi kemudian horda ya terhadap orang dan harta benda, pencurian itu masih peringkat pertama, ada kurang lebih 86 perkara. Sementara di bawahnya itu perkara psikotropika, narkotika, zat adiktif lainnya, itu ada 73 perkara. Kemudian yang banyak juga di sini selama saya ada di sini terkait dengan perlindungan anak. Jadi anak sebagai korban itu kurang lebih ada 60 perkara anak sebagai korban. Kalau terkait anak berhadapan dengan hukum, kurang lebih anak sebagai pelaku ada 31 orang. Ada 31 orang yang bisa dilakukan diversi pada saat tahap penuntutan, ada 4 orang. Jadi di sini tetap kalau hitungannya untuk anak berhadapan dengan hukum itu masih banyak, pelakunya kurang lebih ada 31 orang. Kemudian anak yang sebagai korban sendiri ada 31. Sementara terkait dengan perkara perlindungan anak, misalnya saja cabul seperti itu, jadi anak yang sebagai korban ya, itu perkaranya sampai 60 SPDP ya. Terakhir, peringkat keempat adalah perkara tipu gelap atau penggelapan, penipuan dan penggelapan. Itu ada sekitar 54 perkara yang masuk di kita. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, terkait dengan pelayanan tilang, kami memiliki bidang Pidum ini memiliki pelayanan tilang gratis. Jadi artinya dengan mudah Bapak-Bapak sekalian bisa menyelesaikan atau mendapatkan pelayanan kurang dari 5 menit. Bapak-bapak sudah bisa segera menyelesaikan tilangnya. Dan untuk periode Januari sampai dengan Desember saat ini terhitung 22 mungkin ya 22 Desember penerimaan negara bukan pajak yang didapatkan dari perkara tilang ini, pelayanan tilang ini adalah sebesar Rp406.524.000. Jadi sekitar 406 juta perkara tilang atau biaya tilang yang kami serahkan ke negara. Selanjutnya kalau untuk pidana umum ada beberapa hal yang mungkin menjadi atensi dan juga menjadi perhatian masyarakat banyak terkait penanganan perkara penting menarik perhatian. Di antaranya adalah perkara Bapak-bapak yang di awal dulu mungkin sudah memperhatikan ini Bapak terhadap kasus PPKM pada saat itu. Terdakwanya atau sekarang terpidananya adalah Bapak Teddy Sutardi bin Jamili yang melanggar pasal 93 Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan.
dan juga tentang melanggar pasal 14 tentang Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, pasal 160 KUHP dan juga pasal 216 KUHP. Nah, ini viral juga kan ya. Kemudian yang menjadi perhatian juga menarik adalah perkara pembunuhan berencana yang dilakukan Dhani Hamdani terhadap pacarnya ya pada saat itu. Dhani Hamdani dan seumur hidup kalau tidak salah putusannya sama sesuai dengan tuntutan jaksa. Selanjutnya yang menarik perhatian juga adalah perkara terhadap Bapak Jajang Koswara bin Almarhum Osin dan kawan-kawan yang situ melanggar pasal 110 KUHP, junto pasal 107 dan juga pasal 28 serta pasal 45 tentang SARA, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang SARA yang dilakukan melalui ranahnya media elektronik. Di situ dia melakukan perbuatan dengan maksud yaitu menodai, menghina atau merendahkan bendera. Kalau kita singkatnya makar lah seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk bidang pidana umum, kami melakukan restoratif justice, penghentian penuntutan terhadap Bapak Comara Saiful yang melakukan tindak pidana pencurian, dilakukan oleh yang bersangkutan pada saat itu, dan kami lakukan penghentian penuntutannya sehingga tidak perlu lagi dilakukan penuntutan, yang bersangkutan dibebaskan. Nah, ini kami merujuk kepada atau perintah pimpinan untuk melaksanakan selalu memberikan perhatian terhadap perkara-perkara yang memang bisa dilakukan penghentian penuntutan, dilakukan secara restoratif justice. Untuk bidang pidum sudah selesai. Untuk bidang pitsus saat ini nahkodai oleh Bapak Denny Maringka. Untuk tindak pidana khusus penyelidikan di tahun 2021 ini ada satu perkara, yaitu dugaan penyimpangan realisasi dana desa tahun anggaran 2016-2017 di Desa Marga Laksana, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Dan ini progresnya kita masih memasuki tahap pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Masih penyelidikan, jadi kita masih melakukan penggalian data-data informasi terhadap pihak-pihak terkait. Selanjutnya untuk penyidikan di 2021 ini bidang pidana khusus ada 4 perkara yang kami lakukan penyidikannya di sini, yaitu 1 dugaan penyelewengan dana desa tahun 2018 dan infrastruktur pedesaan, proyek pembangunan hotmik di Desa Cigagade. Dan ini juga masih berjalan dengan kita melakukan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Jadi bidang pitsus ini masih juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap dugaan penyelewengan dana desa di Desa Cigagade tersebut. Selanjutnya untuk nomor 2 adalah dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan reses dan BOP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut untuk periode 2014-2019. Dengan status atau progres saat ini yang kami lakukan atau bidang pitsus lakukan, melakukan pemeriksaan saksi, karena ini saksinya banyak sekali ya Bapak-Bapak. Terus kita melakukan juga saat ini sudah melakukan beberapa kali kita melakukan koordinasi dengan BPKP Jawa Barat untuk melakukan perhitungan kerugian negaranya. Jadi kami masih melakukan koordinasi meminta BPKP untuk bisa menghitung kerugian negara yang tepat. Kemudian nomor 3, dugaan tindak pidana korupsi bantuan Kemendes di Bumdes Tri Mitra Abadi, Kecamatan Bayongbong. Ini juga progresnya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi sampai juga berkoordinasi dengan BPKP Jawa Barat untuk melakukan penghitungan kerugian negara.
Yang terakhir nomor 4, dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan desa Wangunjaya, Kecamatan Bumbulang. Dan untuk tahun anggarannya 2015-2016 statusnya juga masih ada pemanggilan saksi-saksi, melakukan pemeriksaan, dan kita selanjutnya akan ekspos untuk penetapan tersangkanya untuk yang di Desa Wangunjaya. Bapak-bapak sekalian, untuk saat ini bidang pidana khusus melakukan pra penuntutan untuk tahun 2021 sebanyak 5 perkara. Di antaranya yaitu 1, tindak pidana korupsi pada pembangunan GOR Sport Hall Center tahun 2016 atas nama tersangkanya Abdul Rajab. Kemudian yang kedua sama, pembangunan GOR juga tahunnya 2016 atas nama Marintan Dewi Sijabat. Kemudian yang nomor 3 ada dugaan tindak pidana korupsi, ini kita masih peratut ya, posisi di peratut mau ke penuntutan. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ternak sapi perah bunting Fresh Holland paket 8 APBN 2015 atas nama ini tersangka Deden Nurrohman, Yani Sri Mulyani, kemudian Ade Suprihat, kemudian ini Sudiono dan Yoyo Sunario. Dan terakhir ini dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan secara melawan hukum, penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai BLT dana desa Ngamplang Cilawu. Sudah masuk tahap peratut, tersangkanya Endang Saprudin selaku Kepala Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Mungkin yang dari Polres ya Pak ya. Jadi yang nomor 4 ini yang dari penyidikan Polres sudah diperiksa oleh Pak Kasipitsus, berkasnya sudah dipelajari oleh Pak Kasipitsus, oleh timnya. Nah ini sampai tahap pra penuntutannya. Nah kemudian ke depan ini penuntutan pada tahun 2021 nantinya ada sebanyak 5 perkara dengan rincian untuk tahun 2021 ini ya, ada penuntutan yang masih berjalan. Ada 5 perkara, yaitu 1 atas nama Yana Kuswandi SPD MM bin H. Ojo Jubaidi. Ini statusnya masih banding dan akan melakukan kasasi. Kemudian saudara Dery Sandi alias Sandi, tahapannya juga masih kasasi penanganannya. Kemudian 3 Eri Sutanto bin Ii Sardiki, statusnya dengan tahapan penangkapan statusnya sudah dieksekusi. Kemudian Pak Revi Firdaus kita lakukan eksekusi juga. Ali Rizky Al-Katiri penanganannya juga eksekusi, sudah dieksekusi. Dan terakhir 6 Ratih Nisha Hafisha itu masih putusan banding dan akan melaksanakan kasasinya. Untuk seksi pidana khusus kita melakukan beberapa eksekusi yang dilakukan, yaitu ada 4 perkara dengan rincian. Kami telah melakukan mengeksekusi Heri Supriyatna Sutandi yang melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan alat kesehatan medis dan non medis di Rumah Sakit Umum RSUD Mempek tahun anggaran 2013 yang anggarannya bersumber pada APBN Kemenkes. Kemudian kami juga mengeksekusi Ali Rizky Al-Katiri untuk tindak pidana kegiatan revitalisasi Pasar Rakyat Leles dalam pembuatan Pasar Darurat Kecamatan Leles, Kabupaten Garut di tahun anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan ISDM Kabupaten Garut. Kemudian tadi kaitannya yang sudah DPO-nya ditangkap oleh Intel, bidang Intel, melakukan Kasipitsus melakukan eksekusi terhadap H. Tauhidi Fahru Roji
yang melakukan tindak pidana penyimpangan dana dan pembangunan dalam pengembangan PPI Ciliteren Kabupaten Garut tahun anggaran 2005, dan eksekusi terhadap Dr. Andes Misbah Somantri yang melakukan tindak pidana korupsi atas kegiatan penunjang anggota DPRD anggaran tahun 2001 sampai dengan 2003. Untuk keseluruhan demikian tadi hal-hal kinerja yang sudah dilaksanakan oleh bidang tindak pidana khusus. Selanjutnya untuk tindak pidana selanjutnya seksi perdata dan tata usaha negara. Untuk seksi perdata dan tata usaha negara dinakodai oleh Bapak Ferry Nopianto, dan di tahun 2021 ini ada 10 instansi yang bekerja sama dengan kami, baik pemerintah daerah, kemudian juga dengan instansi terkait. Misalnya saja di sini ada 10 instansi: BPJS, PDAM, Pemda Garut pasti ya. Kemudian PT PLN, BPJS, Kemenak, BRI, Bank BJB, PT KI dan PT BPR. Jadi ada 10 MOU yang kami tindak lanjuti. Ada beberapa yang memang menjadikan PKS karena turunan dari pimpinan pusat, artinya dari pusat sudah ada kerjasama Jaksa Agung dengan misalnya Dirut, BJB, sehingga kami yang di bawah ini di daerah tinggal melanjutkan membuat MOU-nya, melaksanakan kegiatannya. Untuk bidang perdata dan tata usaha negara ini, kegiatan lainnya yaitu dari MOU tersebut kami mendapatkan surat kuasa khusus non litigasi pada seksi perdata dan tata usaha negara. Dari 10 ada 8 instansi yang memintakan kami untuk membantu. Ini totalnya ada 599 surat kuasa khusus. Kemudian untuk pendampingan, kegiatan pendampingan dari Datun itu ada 9 kegiatan pendampingan PUPR, kegiatan yang dilakukan PUPR kita dampingi ada 9. Kemudian dari Dinas Pariwisata ada 1 kegiatan, Dispora ada 1, Perkim ada 1, dan Dinas Sosial ada 1. Jadi kurang lebih kegiatan Datun untuk mendampingi kegiatan stakeholder terkait itu ada 13 kegiatan. Untuk seksi perdata dan tata usaha negara ini kami melakukan tindakan hukum lainnya, ada 1 perkara, yaitu terhadap PT Bank Jabar BPJ dan BJB ya, terkait bantuan. Kami dimintakan untuk bantuan melakukan mediasi terhadap pemblokiran SHM atas nama Agus Koswara di BPN. Jadi kami sifatnya melakukan mediasi antara BJB dan BPN. Kemudian ada itu untuk tindakan hukum lainnya. Kemudian ada gugatan TUN. Ada 1 perkara gugatan TUN, gugatan perlawanan atau diajukan oleh penggugat Saudara Asep Muhyiddin terhadap 1 tergugat 1 Kepala Kejaksaan Negeri Garut, tergugat 2 Bapak Kajati, tergugat 3 Jaksa Agung, tergugat 4 Komisi Kejaksaan. Nah, ini nomor gugatannya nomor 425 dan tercatat di sini 9 November 2021 kami digugat TUN oleh Bapak Asep Muhyiddin. Kemudian kami sebagai jaksa pengacara negara ada 2 perkara yang kami dampingi atau kami bantu terhadap gugatan perdata dari gugatan atas nama Didi Atmaja SPD terhadap tergugatnya Bapak Bupati, yaitu sengketa tanah seluas 759
meter persegi milik penggugat di Pamempep. Kemudian gugatan perdata dari penggugat yang kedua yaitu Dede Juhana terhadap tergugat 1 sebagai tergugat 1 Kecamatan Samarang, tergugat 2 DPMD Kabupaten Garut, tergugat 3 Bapak Bupati Garut, yaitu terkait perbuatan melawan hukum panitia pemilihan kepala desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Nah, untuk gugatan perdatanya kami sebagai jaksa pengacara negaranya. Kemudian Bapak-bapak sekalian, capaian yang dilakukan oleh Kasih Datun atau Bidang Datun terkait progres kerjasama dengan BJB dengan Kejari Garut. Kami melakukan bantuan untuk melakukan penagihan di tahun 2021 kurun waktu 5 bulan ini kami lakukan berhasil dikembalikan oleh yang penunggak ya sekitar 533.610.619 rupiah. Jadi kurang lebih 533 juta kami berhasil tagih dari para debitornya. Kenapa Kasih Datun? Debitornya iya. Kemudian terhadap PT PLN juga kami melakukan bantuan untuk mengajukan penagihan kepada debitornya, yaitu di tahun 2021 ini PT PLN UPG 3 Garut belum banyak memang dari total tagihan yang dimintakan oleh PLN Garut itu ada 890 juta. Kemudian baru berhasil ini kurang lebih 27 juta, hampir 28 juta yang baru berhasil, karena kalau PLN ini kan nasabahnya atau debiturnya kecil-kecil ya, ada yang cuma 2 juta, ada yang cuma 1,5 juta gitu, dan itu rutin kami kumpulkan. Ada banyak itu yang kami panggil pada saat kami undang pada saat penagihan-tagihan sekitar 890 target dari PLN. Kemudian juga untuk seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kami melakukan rutin kegiatan penyuluhan hukum atau masuk dalam Jaksa Bina Desa. Kami rutin ke desa-desa untuk melakukan penyuluhan hukum. Itu untuk Bapak Kasih Datun. Selanjutnya, bidang seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dikomandani oleh Bapak Dadan Ahmad Sobari, Kasih PB3R. Untuk Kejaksaan Negeri Garut, pelaksanaan kegiatannya adalah yang bersangkutan atau bidang PB3R ini melakukan perampasan, pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena kan kita selaku eksekutor, kemudian dari Pidum atau dari Pitsus diserahkanlah ke Pak Dadan Kasih PB3R. Nah, sebanyak ada 83 perkara dari periode Januari sampai Agustus yang sudah kami lakukan pemusnahan. Selanjutnya untuk lelang yang dilakukan oleh bidang ini berupa barang hasil rampasan dari lelang yang bisa disetorkan oleh kas negara sekitar 104.162.666. Jadi sekitar 104 juta yang bisa kami setorkan ke kas negara untuk kegiatan pelelangannya. Kemudian hasil uang rampasan perkara tindak pidana umum itu sebanyak 16 juta rupiah kami yang amar putusannya dirampas untuk negara sudah kami serahkan, kami setorkan ke kas negara sebesar 16.187.500. Bapak-bapak sekalian, terkait seksi pengelolaan barang bukti ini, inovasi yang dilakukan atau pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Kasih PB3R ini antara lain kami telah memiliki gudang barang bukti yang representatif, sangat luas, sehingga kami selalu atau dapat memaintenance barang-barang yang menjadi barang
hasil tindak pidana tersebut. Di situ kami maintenance, dan apabila waktunya sudah bisa kita eksekusi terhadap barang bukti tersebut, misalnya dikembalikan kepada pemiliknya, maka bidang inilah yang langsung mengantarkan langsung tanpa biaya, free, langsung ke rumahnya masing-masing. Kami mempunyai mobil BB yang bisa langsung mengantar ke tempat pemilik. Jadi tidak perlu pemiliknya datang hadir ke sini, kami yang hadir ke rumah masing-masing. Kemudian kami juga dilengkapi, jadi kalau orang yang datang ke ke ruang barang bukti kami tata dengan baik, dengan rapi. Kemudian kami punya barcode-nya, jadi siapa saja bisa mengecek ini perkara apa, pemiliknya siapa, kemudian kita bisa langsung cek di barcode tersebut. Bapak-bapak sekalian, terima kasih. Kurang lebih kinerja kami untuk tahun 2021 adalah yang tadi sudah saya sampaikan, dari masing-masing bidang sudah saya sampaikan, dan insya Allah ke depan kami akan tetap berusaha meningkatkan satu pelayanan kami. Ke depan kami juga akan tetap mengusung WBK dan tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga mencoba untuk membuat pelayanan-pelayanan yang memudahkan bagi masyarakat. Kalau Bapak Ibu bisa Bapak-bapak bisa perhatikan, untuk misalnya website, kita juga menyiapkan website dengan 3 bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Sunda. Jadi mempermudah siapa saja yang ingin mengetahui tentang Kejaksaan Negeri Garut. Ke depan juga mungkin fasilitas lainnya akan kita perbaiki kembali untuk kenyamanan dari para masyarakat. Kemudian kami juga merencanakan tahun depan melakukan MOU lebih dekat dengan desa-desa, melakukan MOU dengan pemerintah desa. Jadi Kajari akan melakukan MOU atau kerjasama dengan desa-desa, sehingga desa-desa lebih baik lagi dalam memprogramkan, melaksanakan pemerintahan desanya. Untuk kegiatan lainnya seperti misalnya PIDUM juga kami akan tetap mengusung restoratif justice yang memang sudah diamanahkan oleh pimpinan kami. Depan untuk restoratif justice juga tetap akan menjadi andalan kita. Insya Allah di tahun 2022 kita bisa RJ lagi. Kemudian untuk Intel, target kami juga ada beberapa DPO yang memang harus kita selesaikan, kita eksekusi juga, mudah-mudahan bisa di tahun 2022. Kegiatan Intel juga bisa mudah-mudahan juga di 2022 apabila COVID-nya sudah bisa tertangani, Omikron juga tidak masuk ke Garut. Dengan kondisi di lapangan saya sudah memetakan bisa untuk Intel melakukan kegiatan-kegiatan langsung ke lapangan. Kemudian juga dengan Pitsus kami tetap pada koridornya sesuai dengan keinginan kami. Kami juga menyiapkan yang nanti menjadi produk kami di tingkat penyidikan, penuntutan. Kami akan tetap sebagai aparat penegak hukum khususnya untuk tindak pidana korupsi. Pastinya saya yakinkan kami akan melakukan secara maksimal. Datang sudah, BB juga sudah, BB kami juga akan mungkin lebih masif lagi mensosialisasikan terkait pengembalian barang bukti yang langsung kepada masyarakat. Demikian Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bisa menggambarkan
tahun ini dan tahun depan. Terima kasih kepada Ibu Kajari yang sudah menyampaikan paparan capaian kinerja dari Kejaksaan Negeri Garut di tahun 2021. Untuk selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang mau tanyakan, kami persilahkan dua penanya. Izin saya hakim dan ketika ada beberapa kasus menonjol ya, yang tadi disebut, seperti salah satunya yang Dadang Buaya masihnya. Oh, udah ada yang masuk. Kalau kita belum boleh tahu, sudah sejauh mana kemudian kalau kita sudah di polisi sudah pasti. Oh iya, tadi Dadang Buaya masuk PKT gitu ya? Artinya menarik perhatian. Dadang Buaya masuk dan sekarang tahapannya kami sudah melakukan penuntutan. Tuntutannya adalah 3 tahun, sementara putusannya 2 tahun. Dan yang bersangkutan pada saat ini banding bukan Pak? Iya, kita masih melakukan banding gitu. Kami masih melakukan banding karena masih kurang dari 2/3 hitungannya. Ini Dadang Buaya ya. Nama sama asal media dulu, Mas. Detikcom. Saya Iqbal, Pak, dari Merdeka.com. Kan yang tadi itu yang udah masuk penyidikan itu salah satunya kan kasus data reserse BOP itu ya. Kalau masalah itu sudah salah satunya. Yang sudah masuk penyidikan 4 perkara, salah satunya tipikor korupsi, KSS dan BOP 2014-2019. Ya, itu kan kalau nggak salah itu kan sudah 3 KJRI Pak Ibu ya. Siap. Sudah 3 KJRI. Ya. Tapi ada target nggak sih untuk paparan akan selesai karena kan itu juga menjadi yang kelanjutannya ada target. Iya baik. Terima kasih untuk bulan tindak pidana korupsi, kegiatan reses dan DOP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut menjadi target kami karena posisi sudah ada di penyidikan. Kemudian insya Allah tahun depan kita siap karena kan kita harus akurat juga nih menunggu perhitungan kerugian negara. Kalau tadi dibilang sudah 3 orang berturut-turut kajarinya, memang karena pada awalnya dulu kan proses penyelidikannya pada posisi di bidang intelijen. Nah, pool data, pool bucket semuanya di bidang intelijen sampai akhirnya informasi yang tepat didapat oleh pimpinan sebelumnya itu diserahkan ke bidang Pitsus, sehingga kalau di penyidikan Intel itu kan hasilnya adalah informasi ya, informasinya. Ya, jadi diserahkan kembali ke Pitsus untuk diperdalam. Di Pitsus ya kita lakukan penyelidikannya kembali. Tapi ini sudah prosesnya juga sudah sangat, menurut saya sih progresnya sangat signifikan ya, karena sudah masuk tahap penyidikan, saksi-saksi semua sudah dipanggil, pendamping-pendamping sudah dipanggil, semuanya sudah. Ada banyak saksi ya Pak, kasih Pitsus berapa? 60? Hah? 200? 200. Ini 200, tapi udah 200 orang yang kita panggil. Jadi sudah 200 orang yang kita panggil Pak. Ternyata sudah 200. Saya bilangnya 60 lagi, mohon maaf salah. Sudah 200 orang yang kita panggil Pak, berarti selama 5 bulan saya di sini ya Pak kasih Pitsus ya. Iya. Pak kasih Pitsus yang malam ini sudah saya nggak boleh pulang di kantor saja. Kurang lebih ada 200 saksi yang kami panggil kembali, dan terakhir ini tadi Pak kasih Pitsus sampaikan BPKP malah meminta pihak ketiga Pak untuk dimintakan kembali saksi-saksinya, dimintakan keterangannya kembali. Jadi banyak ini Pak nanti yang akan dipanggil.
Jadi kita juga nggak bisa bekerja serampangan ini karena juga kan ada permintaan dari BPKP seperti itu. Tapi nanti kita akan pertimbangkan kembali, ataukah misalnya nanti pihak ketiganya ada 100, bagaimana ya Pak? 100 pihak ketiganya ada 100, atau kita uji petik atau seperti apa, nanti kita pertimbangkan dengan baik. Kalau memang sudah meyakinkan, ya kemungkinan tidak harus sebanyak itu begitu, tapi tetap kita ambil sampelnya gitu ya Pak ya. Satu lagi, Iya. kalau terjadi penanganan tindak pidana bank atau kaitan dengan tipikor, Iya, bisa. nggak maksudnya sempat ada penanganan atau laporan yang masuk? Oh iya, ada beberapa sebetulnya yang masuk di kami, tapi kan kami harus melihat juga informasinya seperti apa, data-data seperti apa, dan terkait bank ini adalah yang masuk ke kami, dan insya Allah sudah ditangani oleh kasih Intel Cirebon kemarin, kasih Intel Garut, Pak Slamet. Sudah ada masuk Pak, ya insya Allah. Itu jadi apa Pak Slamet? Tabungan kita ya tahun depan ya. Tahun depan nanti bisa diteruskan oleh. Oh ya, ini kasih Intel saya yang baru, orang Sunda, mangga. Jadi enak ngomongnya ya. Mudah-mudahan bisa diteruskan oleh Pak kasih Intel yang baru ini. Ada satu memang ada stressing satu yang memungkinkan untuk bisa langsung ini tindak pidana korupsi bidang perbankan ya Pak Slamet ya. Tim kami juga udah kurang lebih 1 bulan lebih ya, 1 bulan ini ya Pak Slamet, 1 bulan lebih untuk menangani ini, dan sudah koordinasi kemarin terakhir ke OJK ya Pak. OJK. Udah terakhir koordinasi juga dengan OJK. Insya Allah. Boleh kepo kerugiannya berapa? Gimana? Boleh kepo kerugiannya berapa? Kan masih dihitung. Masih dihitung gitu. Masih dihitung, jadi yang saya terima dari Pak Slamet sudah banyak juga gitu. Mudah-mudahan ada yang lapor lagi ya, lainnya jadi bertambah. Itu Bu, dengan biaya ini kita makanya soal kelanjutan dari gugatan masa penyidik yang sekarang dari gimana? Setelah dari Ibu sempat juga terkait gugatan TUN terhadap kami yang dilakukan oleh Bapak Asep Muhyiddin, tergugat 1 saya, kemudian tergugat 2-nya Bapak Kajati, tergugat 3-nya Pak Jaksa Agung, dan keempat Komisi Kejaksaan. Pada perjalanannya kemarin juga kami langsung sampaikan ketika ada audiensi dengan Pak Jamintel, kami sampaikan Bapak, kami dalam posisi seperti ini karena yang bersangkutan tidak hanya sebelum ini mengirim surat juga kepada Pak Jamintel, ke Jaksa Agung, ke para jam lah, seluruh jam lah pokoknya, seluruh jam, sehingga beliau juga sudah tahu begitu terkait si penggugat ini, Bapak Asep Muhyiddin ini yang memang sudah melaporkan. Kemudian kami dari situ kami sampaikan bahwa yang dimintakan oleh para jam tersebut untuk melaporkan apa saja yang sudah kami lakukan sudah kami sampaikan, dan terakhir Pak, saya bilang begitu Pak, terakhir saya dipetunkan Pak begitu ya, tidak apa-apa, sesuai koridor, dan kemarin sesuai koridor hukum saja, koordinasi dengan Datun, sehingga Pak Kasih Datun ini langsung ke Kejati ya untuk melakukan koordinasi dalam perjalanannya, dalam proses-proses persiapan persidangannya ya Pak Kasih Datun ya, dalam proses persidangannya, masih dalam persiapan proses persidangannya, jadi belum masuk ke persidangannya. Terakhir kami mendapat surat dari pengadilan ya Pak Kasih Datun, pengadilan Tun, bahwa yang bersangkutan mencabut gugatan petun tersebut, dan itu dikabulkan oleh Majelis Hakim, pihak Pengadilan Tata Usaha Negara,
Karena selama belum adanya putusan masih bisa dicabut kembali. Nah, ini akan kami laporkan juga ke pimpinan. Begitu, Pak. Ada rencana lapor balik? Bukan balik. Oke. Kalau kami kan masih melihat kepantasannya ya, saya melihat dulu. Kepantasannya saja kita lihat, nanti pertimbangan lain sambil jalan. Memang terakhir juga kami tetap mendapat surat dari Komisi Kejaksaan masih. Jadi setelah kami dipetunkan ini masih ada surat lagi dari yang bersangkutan begitu ke Komisi Kejaksaan, dan ya tidak apa-apa, kami akan sebisanya sesuai dengan koridor hukum, ya kami akan memberikan balasan ke Komisi Kejaksaan terkait perkara yang sama sih, suratnya dengan terkait perkara yang sama. Kira-kira seperti itu Bapak-Bapak. Oke Kang ya, cukup ya? Kira ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Selamat menikmati hidangan, nggak ada yang lain. Terima kasih. Semoga tahun depan lebih sukses. Amin.